Sesuai dengan dua kata terakhir itu, Nabi kini mulai berbicara tentang malaikat dan wahyu kepada orang-orang yang sesudah istrinya, paling dekat dan paling akrab dengannya. Hanya saja beliau meminta mereka merahasiakannya. Namun situasi seperti itu tidak berlangsung lama. Suatu hari Jibril datang kepadanya di dataran tinggi kota Mekah. Jibril menendang dinding bukit dengan tumitnya hingga memancarkan mata air. Kemudian Jibril berwudu untuk mengajarkan bagaimana cara menyucikan diri untuk beribadah. Nabi pun mengikutinya. Lalu Jibril menunjukkan tata cara salat, berdiri, rukuk, sujud, dan duduk dengan mengulangi takbir, yaitu ucapan Allahu Akbar dan salam terakhir Assalamualaikum. Nabi pun mengikutinya. Setelah itu Jibril pergi dan Nabi kembali ke rumahnya. Semua yang dipelajarinya diajarkan kepada Khadijah. Mereka pun sholat bersama. Agama itu kini telah dibangun berdasarkan penyucian ritual dan sholat. Setelah Khadijah, yang mula-mula memeluk Islam adalah Ali, Yaid, dan sahabat Nabi Abu Bakar dari Bani Taim. Saat itu Ali masih berusia 10 tahun dan Yaid tidak memiliki pengaruh di Mekah. Namun Abu Bakar adalah sosok yang disukai dan dihormati karena berpengetahuan luas, berkelakuan baik, dan menyenangkan. Banyak orang yang datang berkonsultasi kepadanya mengenai berbagai macam persoalan. Kini ia mulai memberitahukan dan mengajak orang-orang yang dapat dipercaya untuk mengikuti Nabi. Beberapa orang menanggapinya. Dua di antara para pemeluk Islam pertama adalah Abdu Amr dari Bani Yuhrah dan Abu Ubaidah putra Al-Jarrah dari Bani Haris. Berkaitan dengan orang pertama, Abdu Amr, suatu presiden penting dibangun. Di antara keistimewaan wahyu yang paling mencolok adalah dua nama Allah, Rahman dan Rahim. Kata Rahim suatu bentuk intensif dari kata Rahim. Pengasih berarti maha pengasih yang tidak terbatas. Kata Rahman terbentuk yang lebih intensif lagi, sering disalahgunakan karena kurangnya konsep yang pas untuk pengertiannya. Wahyu mengangkat kembali penggunaan kata-kata tersebut berkaitan dengan kebutuhan dasar agama baru itu untuk menunjukkan keagungan Tuhan. Lebih tegas dari Rahim atau Maha Pengasih, nama Rahman mengacu pada esensi atau inti dari kasih, yaitu kasih sayang atau kebaikan Tuhan yang tiada batas. Al-Quran menyebutkan kata tersebut sejajar dengan kata Allah. Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai nama-nama yang indah atau Al-Asma'ul Husna. Quran surat ke-17 ayat 110. Nama-nama Allah yang indah ini sangat disukai Nabi karena nama Abdu Amr, hamba Amr itu terlalu paganistik, maka Nabi menggantinya dengan Abdurrahman, artinya hamba yang maha pengasih. Bukan hanya dia yang diganti namanya menjadi Abdurrahman. Beberapa tanggapan awal dipicu oleh motivasi-motivasi yang tidak dapat dikaitkan dengan ajakan seseorang. Kemampuan Abu Bakar menakwilkan mimpi telah lama dikenal di penjuru Mekah. Pada suatu pagi tak diduga ia dikunjungi Khalid, putra seorang penguasa di Syam, Sa'id bin Al-As. Dari wajahnya pemuda itu masih tampak dihantui rasa takut atas pengalaman yang mengerikan. Dengan buru-buru ia menjelaskan mimpinya semalam. Baginya mimpi itu penting, namun ia tidak mengerti maksudnya. Dapatkah Abu Bakar menakwilkan mimpi itu? Ia bermimpi bahwa dirinya berdiri di tepi jurang besar. Di bawahnya nyala api berkobar-kobar. Lalu ayahnya datang mencoba mendorongnya ke dalam jurang itu. Ketika keduanya bergulat di tepi jurang itu, saat yang paling menakutkannya, ia merasa ada dua tangan menarik pinggangnya, membantunya melawan upaya ayahnya itu. Setelah berbalik, ia melihat penyelamatnya itu adalah Al-Amin,
Muhammad putra Abdullah. Ketika itulah ia terbangun. Kuucapkan selamat atasmu, kata Abu Bakar. Orang yang telah menyelamatkanmu itu adalah Rasulullah, maka ikutilah dia. Ya, engkau harus mengikutinya. Hanya dengan masuk Islam, engkau akan selamat dari kobaran api. Khalid langsung menemui Nabi. Setelah menceritakan mimpinya, ia bertanya kepada Nabi apa gerangan pesan beliau dan apa yang harus ia lakukan. Nabi menyuruhnya agar masuk Islam. Khalid pun masuk Islam, tetapi ia merahasiakan keislamannya dari keluarganya. Kira-kira bertepatan dengan itu ada seorang lelaki Bani Abdus Sam, seorang pedagang yang sedang dalam perjalanan pulang dari Suriah. Di tengah malam ia terbangun oleh suara teriakan di padang pasir. Hei orang yang tidur, bangunlah, sungguh Ahmad telah datang di Mekah. Pedagang itu adalah Utsman putra Affan dari Bani Umayyah. Dari pihak ibunya ia cucu salah seorang putri Abdul Muthalib, Ummu Al-Hakim Al-Baida, bibi Nabi. Suara itu membekas dalam hatinya, meskipun ia tidak mengerti maksud ucapan telah datang itu. Utsman juga tidak tahu bila kata Ahmad yang paling terpuji maksudnya adalah Muhammad yang terpuji. Namun sebelum sampai di Mekah ia berpapasan dengan seorang dari Bani Taim, Tolhah, sepupu Abu Bakar. Tolhah sebelumnya melewati Bostra. Di sana ia ditanya oleh seorang pendeta, apakah Ahmad telah muncul di tengah-tengah penduduk tanah suci? Siapa Ahmad itu? Tanya Tolhah. Putra Abdullah, putra Abdul Muthalib, jawab pendeta. Bulan ini adalah saatnya ia datang. Ia nabi terakhir. Tolhah mengulangi perkataan itu kepada Utsman setelah Utsman menceritakan pengalamannya. Maka dalam perjalanan pulang ini Tolhah mengusulkan agar mereka pergi menemui sepupunya Abu Bakar yang dikenal sebagai teman dekat orang yang kini mengiang di benak mereka. Mereka pun pergi ke Abu Bakar. Setelah menceritakan yang mereka dengar, seketika itu juga mereka diantar oleh Abu Bakar kepada Nabi. Mereka menyampaikan kata-kata sang pendeta dan suara di padang pasir itu kepadanya. Akhirnya mereka menyatakan keimanannya. Pemeluk Islam keempat, kejadiannya tidak kalah menarik dengan yang di atas, adalah Abdullah ibnu Mas'ud, seorang pemuda kelompok sekutu dari Bani Yuhrah. Ia menuturkan kisahnya sebagai berikut. Ketika itu aku masih remaja yang tumbuh dewasa. Aku sedang memberi makan gembala milik Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Suatu hari Nabi dan Abu Bakar lewat. Beliau bertanya kepadaku apakah aku mempunyai susu untuk mereka minum. Aku jawab bahwa gembala ini bukan milikku, namun aku dipercaya untuk memeliharanya. Karena itu aku tidak dapat memberikan susu untuk mereka minum. Nabi berkata, apakah engkau punya seekor domba betina muda yang belum dikawinkan dengan domba jantan? Aku bilang punya. Domba itu kubawa kepada mereka. Setelah mengikatnya, Nabi meletakkan tangannya ke puting susu domba betina itu dan berdoa. Segera puting domba itu penuh dengan air susu. Abu Bakar membawa sebuah batu berlubang mirip sebuah mangkuk. Nabi memerah susu itu ke dalamnya dan kami semua minum. Lantas Nabi berkata kepada puting susu itu, mengeringlah. Lalu keringlah ia. Beberapa hari kemudian Abdullah menemui Nabi dan masuk Islam. Tak lama setelah itu ia belajar Al-Quran kepada Nabi dan menghafal 70 surat. Merupakan bakat yang langka. Karena itu Abdullah menjadi salah seorang pembaca Al-Quran terbaik. Nabi merasa sedih dengan masa terputusnya wahyu dari langit. Jiwanya masih diliputi rasa takut menerima dampak kedahsyatan wahyu yang ditegaskan oleh wahyu sendiri pada ayat yang waktu itu belum diturunkan. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya terpecah belah karena takut kepada Allah. Rasa takut yang mendorongnya untuk berteriak
selimuti aku, masih seringkali meliputi dirinya. Suatu malam ketika beliau sedang berbaring berselimutkan jubahnya, datang perintah Allah yang lebih tegas dan lebih penting dari yang pernah diterimanya. Ayat ini mengingatkan manusia akan hari pengadilan. Ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa lirabbika fasbir fa idza nuqira fin naqur فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. Hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan. Agungkanlah Tuhanmu, bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah perbuatan dosa. Apabila ditiup sangkakala, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari sulit, lagi tidak mudah bagi orang-orang kafir. Quran surat ke-74 ayat 1 sampai 10. Pada malam lain tidak lama sesudahnya, beliau terbangun oleh perintah berikutnya. Beliau dan para pengikutnya diharapkan meningkatkan intensitas ibadahnya. Ayat itu menegaskan betapa besarnya tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. Hai orang yang berselimut, bangunlah untuk sembahyang pada malam hari kecuali sedikit darinya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil, sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Dalam surat yang sama pula diperintahkan, sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Dialah Tuhan Masyrik dan Maghrib, tiada Tuhan melainkan Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Quran surat ke-73 ayat 8-9. Wahyu lain turun dengan nada yang lebih lembut, menegaskan dan menambahkan ketenangan yang telah diberikan kepada Nabi. Pada suatu ketika malaikat datang dalam rupa aslinya dan hanya tampak bagi Nabi. Malaikat itu berkata, sampaikanlah salam kedamaian dari Tuhan kepada Khadijah. Karena itu beliau berkata kepada Khadijah, wahai Khadijah, di sini ada Jibril yang menyampaikan salam kepadamu dari Tuhanmu. Dan ketika Khadijah menemukan kata-kata untuk diucapkannya, ia menjawab, Tuhan adalah kedamaian dan baginya kedamaian serta kedamaian atas Jibril. Para pemeluk Islam pertama memandang perintah yang ditujukan kepada Nabi sebagai berlaku bagi diri mereka juga. Karena itu seperti halnya beliau, mereka bangun pada malam hari untuk sholat wajib. Mereka kini berhati-hati tidak hanya berwudu, namun juga memastikan kesucian pakaian mereka dari semua najis. Mereka juga cepat menghafal semua ayat Al-Quran yang diturunkan yang dapat dibaca dalam sholat mereka. Wahyu kini mulai turun lebih sering. Nabi pun segera menyampaikannya kepada mereka yang bersamanya, lalu disampaikan dari mulut ke mulut, diingat dan dibacakan. Sebuah rangkaian doa panjang yang dilantunkan secara cepat berkisah tentang kefanaan segala yang ada di dunia, tentang kematian, kepastian hari kebangkitan dan pengadilan terakhir, surga dan neraka. Namun di atas semua itu wahyu adalah pernyataan tentang kemuliaan Allah, kesaan, kebenaran, kebijaksanaan, kebaikan, kasih sayang, kemurahan dan kekuasaannya. Dan sebagai perluasan dari itu, wahyu merujuk kepada tanda-tanda kebesarannya, keajaiban alam, dan kepada keteraturan alam yang menjadi bukti nyata akan keesaan penciptanya. Keteraturan adalah tanda keesaan di atas keragaman.
Al-Quran memberikan perhatian kepada keteraturan alam agar direnungkan oleh manusia. Ketika telah bebas dari kehadiran kaum kafir yang kejam, kaum beriman saling mengucapkan salam seperti yang diucapkan Jibril kepada Nabi dan salamnya para penduduk surga. Assalamualaikum atau selamat atasmu, dan jawabnya adalah waalaikumsalam dan selamat pula atasmu. Ayat-ayat yang diturunkan mengenai ketaatan dan rasa syukur juga berperan penting dalam cara pandang dan kehidupan mereka. Al-Quran menekankan perlunya mengungkapkan rasa syukur dan pengejawantahannya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sedangkan mengenai ketaatan dan dedikasi, ucapannya adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini merupakan ayat pertama setiap surat Al-Quran. Mereka meneladani Nabi membaca basmalah saat memulai membaca Al-Quran, saat memulai ibadah yang lain, dan bahkan saat memulai aktivitas. Agama baru itu tidak mengenal hal yang profan. Bab 17, peringatkan keluargamu. Islam belum didakwahkan secara terbuka, namun jumlah orang mukmin dan para ahli ibadah kian meningkat, baik lelaki maupun perempuan. Mayoritas mereka adalah pemuda. Di antara yang pertama bergabung selain yang telah disebutkan terdahulu adalah sepupu Nabi Ja'far dan Zubair. Lalu para sepupu lainnya, sepupu Nabi dan sepupu mereka juga, anak-anak bibi mereka Umaymah, Abdullah bin Jahsy dan saudaranya Ubaidillah, juga putra bibi mereka Barrah, Abu Salamah. Terdapat juga sepupu dari pihak ibunya, Sa'ad putra Abu Waqqas al-Juhrah dan adiknya Umair. Namun tidak ada satupun dari keempat paman Nabi yang menunjukkan keinginan untuk mengikutinya. Abu Thalib tidak berkeberatan atas keislaman kedua putranya yaitu Ja'far dan Ali, tetapi ia sendiri tidak siap untuk meninggalkan agama nenek moyangnya. Abbas menghindar. Hamzah tidak dapat mengerti meskipun keduanya menjamin tidak akan tetap mengasihi Nabi secara pribadi. Abu Lahab secara terbuka menuduh keponakannya itu sebagai orang tertipu kalau bukan penipu. Setelah turunnya ayat dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, Quran surat ke-26 ayat 214, Nabi memanggil Ali untuk menghadapnya dan berkata, Allah telah memerintahkan agar aku memberi peringatan kepada keluargaku, kaum kerabatku. Tugas ini sangat berat bagiku. Meski demikian, siapkan makanan berupa sepotong daging kaki domba dan isilah segelas dengan susu. Lalu kumpulkanlah orang-orang Bani Abdul Muthalib agar aku dapat menyampaikan kepada mereka apa yang telah diperintahkan kepadaku. Ali melaksanakan apa yang diperintahkan. Sekitar 40 orang, kebanyakan Bani Hashim, datang ke jauman makan itu. Ketika mereka telah berkumpul, kata Ali, Nabi menyuruhku menghidangkan makanan yang telah kupersiapkan. Beliau mengambil sepotong daging, menggigitnya dan mengeluarkannya kembali ke atas pinggan. Ambillah itu dengan nama Allah, katanya. Orang-orang itu makan secara berebut sampai tidak ada seorang pun dari mereka yang dapat makan lagi. Namun, kata Ali, kulihat makanan tersebut tidak berkurang, kecuali sudah diaduk-aduk oleh tangan mereka. Demi hidupku, kalau sekiranya mereka itu hanya satu orang, pastilah ia dapat memakan semua yang kuhidangkan di hadapan mereka. Kemudian Nabi berkata, suguhkan kepada mereka minuman. Aku pun membawa gelas tadi, masing-masing meminum isinya, meskipun tak seorang pun yang menghabiskannya. Namun ketika Nabi hendak berbicara kepada mereka, Abu Lahab mencegahnya. Ia berkata,
tuan rumah kalian telah meletakkan jambi-jambi untuk kalian. Ucapan Abu Lahab itu menyebabkan para tamu itu bubar sebelum beliau sempat berbicara. Pada hari berikutnya, Nabi memerintahkan Ali melakukan hal yang sama seperti hari sebelumnya. Karena itu hidangan serupa dipersiapkan lagi dan segala sesuatu berlangsung seperti sebelumnya. Hanya kali ini Nabi bersiaga dan dapat berbicara kepada mereka. Wahai keturunan Abdul Muthalib, katanya, aku yakin tidak ada seorang pun dari bangsa Arab yang datang kepada kaumnya dengan ajaran yang lebih mulia daripada yang kubawa. Aku membawakan kepada kalian yang terbaik di dunia ini dan di akhirat nanti. Allah telah memerintahkan kepadaku untuk mengajak kalian kepadanya. Siapakah di antara kalian yang akan membantuku dan menjadi saudaraku, pelaksanaku dan penggantiku di antara kalian? Kabilah tersebut diliputi keheningan. Ja'far dan Zaid dapat saja berbicara, tetapi mereka sadar bahwa keislaman mereka tak perlu diragukan lagi dan tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mengajak masuk Islam yang lainnya. Namun ketika suasana tetap hening, Ali yang berusia 13 tahun merasa terdorong untuk angkat bicara. Wahai Nabi Allah, aku akan menjadi penolongmu dalam hal ini. Nabi menepuk pundak Ali dan berkata, inilah saudaraku, pelaksanaku dan penggantiku di tengah kalian. Dengarkanlah dia dan patuhilah dia. Orang-orang yang hadir berdiri sambil tertawa dan berkata kepada Abu Thalib, ia telah menyuruhmu untuk mendengarkan anakmu dan mematuhinya. Mengenai bibi-bibi Nabi, Sofiyah tidak ragu-ragu mengikuti beliau seperti yang dilakukan oleh putranya Yubair. Tetapi kelima saudara perempuannya belum memberi keputusan. Sikap Arwa menjelaskan sikap mereka semua. Aku sedang menunggu apa yang akan dilakukan oleh saudara-saudara perempuanku. Di sisi lain, Ummul Fadl, yaitu istri dari pamannya yang masih ragu-ragu, Abbas, adalah wanita pertama yang masuk Islam setelah Khadijah. Dan ia berhasil mengajak 3 orang saudara perempuannya bergabung dengan Nabi, Maimunah, saudara kandungnya, dan kedua saudara tirinya Salma dan Asma. Di keluarga Ummul Fadl inilah Ja'far dibesarkan, serta di sana pula ia mengenal Asma dan jatuh cinta kepadanya. Dan kemudian dinikahinya, sementara Hamyah telah menikahi saudaranya Salma. Termasuk para pemeluk Islam pertama adalah Ummu Aiman. Tentang Ummu Aiman Nabi berkomentar, barang siapa hendak menikahi seorang wanita dari penduduk surga, maka nikahilah Ummu Aiman. Pernyataan ini diperhatikan oleh Zaid. Ummu Aiman lebih tua dari Zaid, namun baginya itu bukan masalah. Maka ia mengungkapkan keinginannya kepada Nabi dan tidak sulit membujuk Ummu Aiman untuk menyetujui pernikahan itu. Akhirnya Ummu Aiman melahirkan seorang putra yang dinamai Usamah. Ia tumbuh sebagai cucu Nabi yang sangat dicintainya. Bab 18, Quraisy bertindak. Pada masa awal Islam, para sahabat Nabi seringkali pergi keluar bersama-sama menuju lembah sempit di luar Makkah. Di tempat itu mereka dapat melaksanakan sholat berjamaah tanpa terlihat. Namun pada suatu hari, ketika mereka sedang sholat, segerombolan kaum musyrik datang dan secara kasar menghalangi mereka. Akhirnya terjadi perkelahian saat dari Zuhrah memukul salah seorang kafir dengan pelana unta dan melukainya. Ini merupakan pertumpahan darah pertama dalam Islam. Namun sejak itu mereka memutuskan untuk menahan diri melakukan kekerasan sampai Allah memutuskan sebaliknya. Sebab wahyu senantiasa memerintahkan Nabi untuk bersabar, dan mereka pun bersabar. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Quran surat 73 ayat 10. Dan juga karena itu beri tangguhlah orang-orang kafir itu walau sebentar. Quran surat 86 ayat 17.
Kasus kekerasan ini merupakan pengecualian pada kedua belah pihak, sebab kaum Quraisy secara umum cenderung mentoleransi agama baru itu. Bahkan setelah Nabi memproklamasikannya secara terbuka, sampai mereka melihat ia menentang Tuhan-Tuhan, prinsip dan amalan mereka yang telah berakar. Begitu mereka menyadari hal ini, beberapa pemimpin mereka pergi menemui Abu Thalib. Mereka mengusulkan agar ia menghentikan aktivitas keponakannya itu, dan Abu Thalib setuju. Namun ketika melihat ia tidak melakukan apapun, tokoh-tokoh Quraisy tadi mendatanginya lagi dan berkata, "Hei Abu Thalib, engkau memiliki kedudukan tinggi dan terhormat di kalangan kami, dan kami telah memintamu untuk mencegah putra saudaramu itu, tapi engkau tidak melakukannya. Demi Tuhan, kami tidak rela ayah kami dihina, cara kami diolok-olok, dan Tuhan-Tuhan kami dicaci maki. Suruhlah ia berhenti atau kami akan memerangi kalian berdua." Mereka kemudian meninggalkannya. Dengan berat hati Abu Thalib mengirim pesan kepada keponakannya itu. Setelah memberitahukan ancaman Quraisy, ia berkata, "Wahai putra saudaraku, janganlah engkau bebankan kepadaku apa yang aku tidak sanggup menanggungnya." Nabi menjawab, "Aku bersumpah demi Tuhan, sekalipun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan meninggalkan dakwah ini sebelum Allah memenangkannya atau aku terbunuh karenanya." Kemudian dengan air mata berlinang beliau bangkit dan berbalik pergi. Tapi pamannya memanggil kembali. "Hei putra saudaraku," katanya, "lanjutkanlah dan katakanlah apa yang engkau inginkan. Karena demi Tuhan, apapun alasannya, aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Ketika permintaan mereka kepada Abu Thalib tidak membuahkan hasil, kaum Quraisy masih ragu untuk menyerang langsung keponakannya itu. Sebab sebagai pemimpin kabilah, Abu Thalib memiliki kekuasaan untuk memberi perlindungan, dan hak-hak setiap pemimpin kabilah di Mekah dihormati secara penuh. Karenanya untuk sementara waktu Quraisy menata barisan untuk mengorganisir penyiksaan terhadap para pemeluk Islam yang tidak memiliki pelindung. Pada saat yang sama mereka berunding untuk mengambil kebijakan bersama terhadap penyebab kesulitan mereka itu. Situasi semakin memburuk. Musim haji segera tiba dan orang-orang Arab dari seluruh jazirah Arab akan datang ke Mekah. Mereka kaum Quraisy memiliki reputasi karena keramahannya, yang bukan saja karena menyediakan makan dan minum, melainkan juga karena menyambut baik setiap orang dan juga Tuhan-Tuhannya. Namun pada musim haji tahun ini para peziarah itu akan mendengarkan Tuhan-Tuhan mereka dihina oleh Muhammad dan para pengikutnya. Mereka akan didesak untuk meninggalkan agama nenek moyang mereka dan memeluk agama baru yang tampak memberikan sejumlah ketidakuntungan itu. Tidak diragukan lagi, sebagian mereka pasti tidak akan datang lagi ke Mekah, dan bukan saja berpengaruh buruk terhadap aktivitas perdagangan, namun juga akan meruntuhkan kehormatan yang kini disandang oleh penjaga tanah suci ini, Quraisy. Yang terburuk, bangsa Arab mungkin akan bersatu untuk mengusir mereka dari Mekah dan mengangkat suku atau kelompok suku lain untuk menggantikan posisi mereka, sebagaimana yang dahulu dilakukan terhadap Khuza'ah dan yang dilakukan Khuza'ah terhadap Jurhum. Maka tidak boleh tidak mereka memberitahu para peziarah tersebut bahwa Muhammad tidak mewakili kaum Quraisy. Namun meskipun mudah untuk menyangkal kenabiannya, hal itu sekadar pernyataan pendapat dan tidak secara langsung justru menarik orang-orang untuk mendengarkan dakwah Nabi, dan berarti mereka memberikan mereka kesempatan untuk memutuskan sendiri. Satu lagi perlu disebutkan sebagai tambahan, dan di sini terletak kelemahan kaum Quraisy. Sebagian mereka mengusulkan agar Muhammad disebut seorang dukun, sebagian lagi mengusulkan orang gila, sebagian yang lain penyair,
dan ada pula yang mengusulkan sebagai tukang sihir. Mereka meminta pendapat Walid putra Mughirah, orang yang paling berpengaruh pada saat itu, mana dari julukan-julukan ini yang paling tepat untuk Muhammad. Walid menolak semuanya, tetapi setelah berpikir ulang, ia memutuskan bahwa meskipun Muhammad bukan tukang sihir, namun setidaknya ia memiliki satu hal yang sama dengan penyihir. Ia mempunyai kekuatan yang mampu memisahkan anak dari ayahnya, atau dari saudara, atau istri, atau keluarga secara umum. Karena itu Walid kemudian menganjurkan mereka untuk menyebarkan tuduhan bahwa Muhammad adalah tukang sihir yang berbahaya. Setelah setuju untuk mengikuti nasihat Walid, mereka memutuskan bahwa di luar kota, di sepanjang jalan-jalan menuju Mekah, harus ada penjaga. Para peziarah mesti diberi peringatan untuk waspada terhadap Muhammad, karena mereka benar-benar tahu berdasarkan pengalaman bagaimana beliau begitu memikat hati orang yang melihatnya. Bukankah sebelum mulai berdakwah beliau adalah orang yang paling dicintai di Mekah? Lidahnya begitu fasih dan kehadirannya senantiasa menebarkan aura kemuliaan. Rencana mereka dilaksanakan dengan semangat yang bulat. Kendati demikian, setidaknya pada suatu kasus tertentu mereka telah gagal sejak awal. Seorang lelaki dari Bani Ghifar bernama Abu Zar, suku yang tinggal di sebelah barat Laut Mekah, tidak jauh dari Laut Merah, mendengar kabar tentang Nabi dan tentang perlawanan terhadapnya. Seperti kebanyakan anggota sukunya, Abu Zar adalah seorang perampok jalanan. Namun berbeda dengan mereka, ia beriman kepada keesaan Tuhan dan tidak mau menghormati berhala. Karena beberapa alasan, saudaranya Unais berangkat ke Mekah. Setelah kembali, ia menceritakan kepada Abu Zar bahwa di sana ada seorang Quraisy yang mengaku sebagai nabi dan mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Lantas kaumnya memusuhinya. Abu Dar segera berangkat ke Mekah dengan keyakinan bahwa di kota itu ada seorang nabi. Pada saat kedatangannya, kaum Quraisy yang berjaga-jaga di perbatasan menceritakan semua yang ingin diketahuinya. Bahkan sebelum ia sempat bertanya, tanpa kesulitan ia menemukan jalan menuju rumah Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad saat itu sedang berbaring tidur di serambi rumahnya dengan wajah ditutupi jubah. Abu Dar membangunkan beliau dan mengucapkan selamat pagi. Waalaikumsalam, sahut Nabi. Lantunkanlah ucapanmu, kata orang Badui itu. Aku bukan penyair, kata Nabi. Namun yang kuucapkan adalah Al-Quran. Al-Quran itu bukan perkataan, melainkan firman Allah. Bacakanlah kepadaku, kata Abu Dar. Lalu Nabi membacakan kepadanya sebuah surat. Serta merta Abu Zar berkata, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Engkau siapa? Tanya Nabi. Ketika lelaki itu menjawab, beliau memperhatikannya dari atas ke bawah dengan penuh kekaguman dan berkata, sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya. Kebanyakan orang Bani Ghifar adalah perampok. Setelah Nabi mengajarkan Islam, beliau menyuruh Abu Zar untuk kembali ke kaumnya dan menunggu perintahnya. Maka ia pun kembali ke Bani Ghifar dan banyak orang yang masuk Islam melalui dia. Pada saat yang sama, Abu Zar meneruskan kebiasaannya sebagai perampok para musafir, terutama kafilah-kafilah dari Quraisy. Namun sekarang ketika merampas sekelompok kafilah, ia menawarkan untuk mengembalikan barang-barang mereka asalkan mereka bersedia bersaksi atas keesaan Allah dan kenabian Muhammad. Pertemuan lain dengan Nabi juga menyebabkan keislaman Bani Daus yang sepertinya hanya Ghifar, merupakan sebuah suku di pinggiran sebelah barat. Tufail, salah seorang Daus, setelah itu menuturkan bagaimana ia diperingatkan pada saat kedatangannya di Mekah untuk tidak berbicara kepada si penyihir Muhammad atau mendengar perkataannya agar ia tidak terpisah dari kaumnya.
Tufail adalah penyair dan orang terpandang di sukunya. Karenanya Quraisy memperingatkan dia dengan keras. Ia pun khawatir akan tertarik kepada Muhammad, sehingga sebelum memasuki masjid ia menyumbat telinganya dengan bahan katun. Nabi sedang berada di sana, baru saja salat seperti biasanya di antara pojok Yamani dan Hajar Aswad, menghadap ke arah Yerusalem di sudut Ka'bah sebelah tenggara. Beliau melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan pelan, namun bacaan itu menembus telinga Tufail. Allah tidak akan melakukannya, katanya. Tetapi dia ingin aku mendengar sesuatu yang dibacakan oleh orang tersebut. Aku mendengar kata-kata yang begitu indah, sehingga aku berkata kepada diriku sendiri, aku orang yang cerdas, seorang penyair, dan dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Lantas mengapa aku tidak mendengarkan perkataan orang lain? Jika perkataannya itu baik, aku akan menerimanya. Jika tidak, aku akan menolaknya. Akan tetap tinggal sampai Nabi keluar dan segera mengikutinya. Ketika beliau memasuki rumahnya, aku masuk di belakangnya dan berkata, "Wahai Muhammad, kaummu mengatakan kepadaku begini dan begitu. Mereka membuatku takut kepadamu sampai-sampai aku menutup telinga agar tidak mendengarkan perkataanmu. Namun Tuhan telah membuatku mendengarkan perkataanmu. Karenanya katakanlah kepadaku kebenaran yang engkau bawa." Nabi menjelaskan tentang Islam dan membacakan Al-Quran. Lalu Tufail menyatakan keimanannya. Kemudian ia kembali kepada kaumnya, berhasrat untuk mengajak mereka memeluk Islam. Ayah dan istrinya ikut masuk Islam, namun kaum Daus yang lain menolaknya. Ia kembali ke Mekah dengan sangat kecewa dan marah, lalu meminta Nabi agar melaknat mereka. Namun Nabi malah mendoakan mereka agar mendapat petunjuk dan berkata kepada Tufail, "Kembalilah engkau kepada kaummu, ajaklah mereka masuk Islam dan berlaku baiklah kepada mereka." Instruksi ini dilakukannya dengan sungguh-sungguh. Tahun demi tahun semakin banyak keluarga Daus yang masuk Islam. Sebelum bertemu Nabi, Tufail hanya bertemu dengan para musuh beliau. Tetapi para peziarah yang lain bertemu dengan para pengikut Nabi yang mengemukakan cerita yang berbeda dengan yang dikemukakan para musuhnya. Masing-masing mempercayai apa yang ia dengar. Akibatnya agama baru itu menjadi bahan pembicaraan baik dan buruk di seluruh jazirah Arab. Namun tidak ada tempat lain yang lebih banyak membincangkannya daripada Oasis Yathrib.